Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, jika ingin menjadi penguasa yang sukses atau pemimpin yang sukses, maka kuasai 4 hal ini. 4 hal itu apa saja? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, ini dari hasil pengamatan saya sendiri sejak zaman leluhur-leluhur kita. Jadi, ketika masa leluhur kita berburu untuk bertahan hidup, basic insting dari manusia adalah bertahan hidup. Nah, ketika perburuan ini semakin habis, maka ada seseorang yang berpikir untuk menciptakan pertanian, perkebunan. Nah, dari situlah tercipta bisnis secara kecil, yaitu hasil dari pertanian itu bisa menghidupi untuk 3 bulan ke depan. Tidak seperti berburu tadi yang hanya sekali berburu, sekali makan. Nah, ketika manusia bertambah, maka perburuannya harus semakin banyak. Nah, ketika hewan yang diburu semakin habis, maka yang terjadi harus merubah pola untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, ketika membuka pertanian, membuka ladang, penghasilannya melimpah dan bisa untuk stok. Nah, ketika seperti ini, maka manusia menjadi berpikir terbalik. Artinya saya akan bisa menikah lagi, hidup dengan pasangan yang lain, mempunyai 3 orang istri atau 4 orang istri. Karena perbedaan insting dari laki-laki dan wanita. Kalau wanita itu instingnya melestarikan bangsanya atau melestarikan kaumnya. Dalam arti dia hanya berpikir untuk bereproduksi, meneruskan keturunan. Sedangkan pria itu harus mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya sebagai pengayom, sebagai pemimpin. Nah, ketika dia merasa berlimpah, maka cenderung akan memecah pikirannya menjadi beristri 2, 3. Jadi tidak salah jika sekarang banyak sekali orang yang sudah kaya, orang yang sudah mempunyai materi yang lebih-lebih berpikir untuk poligami. Itu sejarah poligami. Nah, dari sini orang akan berpikir lagi ketika lahan ini semakin mengecil dengan pertumbuhan manusia yang semakin banyak, maka orientasi bisnis bisa dirubah menjadi makanan, menjadi kesehatan, menjadi sekolah, menjadi bisnis jual beli lahan. Karena siapa yang menguasai lahan banyak, itu yang akan menjadi orang kaya. Nah, dari berbagai uraian di atas itu saya ambil 4 kesimpulan. Untuk menjadi seorang yang sukses harus pertama kali adalah kuat. Dulu kala seorang berburu itu membutuhkan nyali yang berani, kekuatan fisik. Sehingga di zaman kerajaan dulu, nenek moyang kita
itu juga begitu. Siapa yang kuat, siapa yang sakti, bisa mengalahkan pimpinannya, maka dia akan menggantikan menjadi penguasa. Maka dari itu di era leluhur kita banyak sekali orang berusaha menguasai ilmu kesaktian. Nah, ketika sudah mempunyai kekuatan dan keberanian, maka mereka cenderung mewariskan kekuasaannya supaya jangan jatuh ke orang lain. Nah, inilah yang disebut warisan atau privilege. Seorang penguasa akan memberikan kepada anaknya privilege, sehingga kekuasaannya jangan jatuh kepada orang lain atau keluarga lain. Setelah adanya privilege atau warisan, maka yang dituntut adalah memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini adalah untuk mengembangkan kekuasaannya, mengembangkan bisnisnya. Kalau sekarang di era kapitalisasi, maka disebut bisnis. Bisnis juga bisa disebut kerajaan bisnis. Maka kita sering melihat gurita bisnis. Ini tidak hanya menuntut orang yang berani atau warisan, tidak. Juga orang yang cukup kuat, tidak. Tetapi orang yang cukup cerdas untuk menjalankan. Nah, itulah sedulur 4 elemen yang harus dimiliki jika panjenengan ingin menjadi penguasa atau orang sukses, bahkan sekeluarga sampai 7 turunan. Kuat, berani, warisan, dan kecerdasan. Setidaknya jika panjenengan memiliki 3 elemen dari 4 unsur ini, maka panjenengan bisa. Walaupun misalnya panjenengan tidak punya warisan, maka tetap bisa akan menjadi penguasa atau orang kaya atau orang sukses. Kendati panjenengan tidak kuat, panjenengan bisa membayar orang. Tidak berani, panjenengan bisa membayar orang itu yang berani menghadapi kenyataan atau berani mengelola bisnis. Tetapi yang utama dibutuhkan tetaplah kecerdasan, karena kita melihat banyak sekali warisan-warisan dari leluhurnya diturunkan kepada anaknya, bisnisnya hancur atau kerajaan itu hancur karena tidak memiliki kecakapan atau kecerdasan dalam mengelola atau memimpin. Jadi itulah kunci sukses manusia. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.